Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kami disanayan menunjukkan kalian kalau kita sedang mengeksplorasi lokal yang ada di daerah kita. Kalian tahu gak guys video yang kita pilih itu apa? Ya, betul tentang budaya ikan leo. Oh iya lupa belum perkenalan jadi di sini kami bisa disebutkan satu persatuan Ahmad Ramdan, Aita Tejul Arifin 3 Fani Maulana Fernafal Rafi Inuddin 5 Iman Juliancia. Pasti kalian udah gak sabar pengen lihat videonya ya. Oke langsung aja kita lihat videonya ya. Ya. Dari mana ini? Maaf, kami dari SMK 1 Rangkas Bitung. Di sini kami ada tugas dari pelajaran P5BK tentang eksplorasi potensi lokal yang ada di daerah masing-masing. Nah, jadi di sini kami ingin tahu tentang peternakan lele dari awal sampai akhir, gimana itu prosesnya Pak? Itu untuk kebutuhannya untuk apa ini? Buat tugas. Buat tugas, oke. Kalau untuk lele sendiri, ya seperti ini ya. Kebetulan kita habis panen ya. Kita ini habis panen, semuanya ini juga lagi dibersihkan nih. Habis dibersihkan, karena artinya kita peternak lele di sini itu kita nggak sampai besar ya. Artinya kayak di warung-warung makan, artinya pecel lele atau apapun, kita hanya petelurin sampai ukuran paling besar 34 aja. Nah, untuk awal mungkin seperti sekarang. Nah, bisa dilihat itu lagi dibersihkan karena dalam waktu 1 minggu itu paling tidak 2-3 kali dibersihin gitu. Oh iya Pak. Jadi apa yang mau dipertanyakannya seperti apa? Artinya seperti itu. Ini kebetulan habis panen, kita harus bersihin. Oh jadi peternakan lele itu pasti harus dibersihkan ya, Iya. supaya lelenya berkembang biaknya supaya baik. Betul. Kira-kira kalau penghasilan dari lele itu berapa ekor? Kalau untuk penghasilannya kita biasanya nernakin dari awal nih, setelah dibersihkan nanti kita nernakin, ambil dari induk yang besar ya. Induknya itu adalah biasanya 3 cewek 1 cowok. Nah, kita dijadikan dalam satu ruangan kompak ini. Nah, itu akan jadi bisa 1.500 sampai 2.000 ekor. Itu berbentuk telur ya. Kalau untuk sistem ngejual nanti setelah jadi, karena kita ada proses ngasih makan segala macamnya, itu nanti pasti ada. Dari misalkan 2.000 itu belum tentu kita dapat 2.000, syukur-syukur bagus gitu akhirnya ya. Nanti dari telur kita sambil kasih makan cacing sutra ya, namanya itu cacing sutra. Tapi setelah telur udah benih, kita kelompok-kelompokan gitu. Sambil dikasih makan nanti pakan segala macam ya, semacam salad gitu. Gunanya perbedaan dari ukuran pakan itu buat di kelompok-kelompokan. Betul. Jadi di kelompok-kelompokan nanti ya, di kelompok-kelompokan dari sono peteloran nanti disiniin. Yang ukurannya udah beda, misalnya lebih tua ukurannya, misalnya ada yang 23 atau 24 atau yang 34 itu dibeda-bedakan. Karena ukuran paling besar kita paling 34 itu biasanya kita udah jual, karena kita untuk menternakan ke orang, bukan di sini gitu. Di sini yang ukuran 34 yang sebelah mana ya Pak? Kalau untuk ukuran paling besar mungkin di sebelah sana ya. Kebetulan kita masih ada stok tuh, cuma kebetulan ini karena semuanya lagi dibersihkan, kebetulan ini masih agak butek ya. Artinya ini tidak masalah karena kita selalu kasih makan. Nanti setelah semuanya ready, selesai semuanya, kita bisa ini pindahkan lagi ke air yang lebih bersih lagi gitu. Ya. Jadi ya seperti inilah ukurannya, sekelingking ya, artinya sebesar-besar kelingking gitu untuk lele. Ini yang udah ini ya? Iya, udah siap jual ya, artinya ini ukuran yang 34 atau 23 gitu ya. Jadi semuanya udah siap jual. Kadang-kadang tergantung customer itu, ada yang mau ukuran yang 23 atau 34 atau 23 atau 34 gitu. Seperti itu. Jadi tergantung customer maunya seperti apa. Artinya
setelah kita seperti ini nanti kita jual. Artinya orang yang mau sampai besar itu biasanya tergantung ukuran ya. Mereka sudah masuk ke warung-warung makan itu kita nggak jual, tapi mereka customer kita yang untuk nernakin lagi, biasanya seperti itu. Kira-kira di peternakan lele ini ada nggak yang kayak membelinya bukan dari yang udah besar, dari bibit gitu, atau enggak dari telur? Kalau dari telur itu enggak, karena akan lebih riskan dari telur itu, dan kita nggak mau ngambil resiko, karena kalau nggak biasa atau nggak bisa intinya ya sulit tingkat kesulitannya dari kecil, dari telur sampai ukuran 34 ini sulit ya. Satu mungkin cuaca sekarang juga lagi nggak bagus gitu ya, jadi karena tergantung cuacanya seperti apa gitu. Nanti terkadang kita udah benih terus kita pindah-pindahkan, kan bukan berarti nggak ada resiko itu selalu ada, entah itu cuaca air atau dari makanan gitu ya. Ya biasanya seperti itu. Terus apalagi apa ya, itu kalau dalam peternakan lele kira-kira bisa menjual berapa ekor, sama bisa ngasilin berapa? Oke. Kalau untuk masalah bicara penghasilan ya, artinya penghasilan itu tergantung nanti begini, kita seperti yang saya bilang tadi, misalnya dari 2000 tiba-tiba pas begitu panen cuma ada 1500 atau bahkan 1000, jadi itu biasanya per kilo juga sih gitu lah. Kalau per harga per kilo ya, harga per kilo misalkan, atau biasanya saya beli 1000 gitu ya, biasa beli 1000, jadi sorry nggak di kilo, jadi kita hitung ekor gitu ya, berapa ekor gitu, atau misalkan 10.000 saya mau beli gitu ya. Alhamdulillah sih kalau untuk bicara hasilnya lumayan lah, dari artinya untuk orang beli 1000 atau 3000 atau 30.000 artinya udah alhamdulillah, artinya cukup lah untuk biaya sehari. Walaupun kadang-kadang beli pakan itu kan nggak murah ya sekarang, apalagi nih zaman sekarang nih sulit sekali, karena kita juga bingung nih untuk yang sekarang ini. Sekarang pakan yang dari harga 3,5 udah 400 ya, tau lah BBM aja naik ya. Itu sih. Ya udah, terima kasih Pak, mungkin sampai sini saja eksplorasi kita. Semoga aja dalam wawancara ini ada banyak manfaat buat kita dan orang lain. Siap. Jadi terima kasih sudah membantu dari kelompok kita dari SMK 1. Siap. Baik. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih saya juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya semuanya. Terima kasih. Bye. Hello Temen Belly Icon Lil Pack Janjanak Set Dan Borgizio Kalo Mobile Islands Iki Nomer Yang Di Bawa Ini Ya Temen Siki Dari Kelampak Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.